Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar daring ya. Hari ini kita akan mempelajari membiasakan akhlak terpuji, yaitu dengan tema akhlak berpakaian dan berhias. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, silahkan kalian absensi terlebih dahulu di kolom komentar di bawah ini 1 kali selama 24 jam. Tujuan pembelajaran diharapkan 1. Siswa dapat menerima adanya akhlak dalam berpakaian dan berhias di agama Islam. 2. Siswa dapat membiasakan diri untuk melakukan akhlak terpuji dalam berpakaian dan berhias. 3. Siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi, batas-batas, adab, dan hikmah berpakaian. 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian macam-macam adab dan hikmah berhias. Dan yang kelima, siswa dapat menerapkan akhlak berpakaian dan berhias dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian pakaian. Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai atau baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai, serta sesuai dengan kesempatan. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Fungsi pakaian, yang pertama menutup aurat, yang kedua perhiasan, yang ketiga melindungi dari bencana alam, yang keempat penunjuk identitas dan kepribadian sesuatu. Nah, kemudian batas aurat. Yang pertama, batas aurat laki-laki. Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya, dari pusar hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya terdapat antara pusar sampai lutut, yaitu alat kelamin dan pantatnya. Yang B, batas aurat perempuan. Menurut sebagian besar ulama, berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Nah, adab berpakaian. A. Disunatkan memakai pakaian baru, pantas, serasi, rapi, bagus, dan bersih. Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Menurut hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang C, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang D, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, atau sebaliknya, pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran. Yang E, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar bersalib. B, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. G, disunatkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Dan H, disunatkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru. I, disunatkan memakai pakaian berwarna putih. J, pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran atau niat kesombongan. Nah, hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama, menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, akhlak berhias. Pengertian berhias, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah.
berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Macam-macam berhias. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang pertama jilbab, yang kedua perhiasan, yang ketiga kosmetik. Kosmetik ini diantaranya ada 1 wajah, 2 telapak tangan, yang ketiga parfum. Kemudian yang keempat tato, yang kelima menyambung rambut. Tato dan menyambung rambut ini dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Adab berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang pertama, niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, berhias bukan untuk berfoya-foya. Hikmah akhlak berhias. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui Allah. Namun sebaliknya, apabila berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain, untuk tergoda dan memuji-muji kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat yang sesat, lupa akan Allah dan hanya ingin dijadikan alat pemuas diri kita. Maka yang demikian itu adalah haram. Baiklah anak-anak, hidup di dunia ini kita harus tahu adab yang baik menurut agama Islam. Salah satunya yaitu dalam akhlak berpakaian dan berhias, agar kita selama melakukan kegiatan sehari-hari selalu pada arah yang benar sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan 5 soal mengenai akhlak berpakaian dan berhias yang akan saya kirim ke grup WhatsApp. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.